Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru hebat di SDN Marmoyo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya lah hari ini kita masih diberi kesempatan, kenikmatan dan kesehatan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari sebagai pengajar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Baik Bapak Ibu, terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya mengganggu waktu panjenengan sedaya. Untuk acara kali ini izinkan saya untuk berbagi aksi nyata. Aksi nyata ini ada di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Sebelumnya perkenalkan, kalau saya sudah berkenal sendiri, saya belum kenal, bisa ngajukan pindah kakak. Untuk fasilitator ini saya difasili oleh Ibu Dewi Hartanti. Beliau dari SMA Negeri 1 Kalianget, Kabupaten Sumeneb. Ini fasilnya. Fasil beliau megang 2 kelas, jadi megang sekitar 12 orang. Yang pengajar praktiknya Bapak Suhudin yang sudah 2 kali berkenalan dengan panjenengan sedoyo, dan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Jombang, kelas 052. Pada kesempatan hari ini nanti saya akan menyampaikan beberapa hal tentang budaya positif di sekolahan, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini beberapa kemarin juga sudah di waktu pertemuan visi misi untuk segitiga restitusi dan keyakinan kelas sudah pernah kita singgung. Itu nanti yang akan kita sampaikan dan kita diskusikan di hari ini. Budaya positif menuju budaya positif. Pertama ada perubahan paradigma dalam belajar di sekolah. Bagaimana paradigma terdahulu dan bagaimana paradigma sekarang. Kita coba next. Perubahan paradigma belajar. Anda dan teman-teman Anda, ini ada sebuah permainan dulu. Nanti satu paket 2 orang, Pak Har sama Pak Eko, Bu Yatin sama Bu Ani, nanti bisa melaksanakan ini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Nah, silakan disepakati nanti siapa yang di A, siapa yang di B. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, salah satu aja, tidak usah 2. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda yang sebelahnya, yang B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Boleh dengan cara premanisme, boleh cara merayu, atau mungkin digigit. Ya, monggo silakan. Yang jadi A siapa, yang jadi B siapa? Silakan sepakat. Terus silakan dibuka. Nah, coba sepakat. Sweet. Yang kalah yang ngepal.
Sweet yang kalah yang kebal. Iya. Oke, yang salah yang kebal. Silakan. Yang tidak kalah berarti yang membuka. Bagaimana cara Anda untuk membuka dan bagaimana cara Anda untuk mempertahankan diri? Ya, silakan. Ayo mana? Kamu gak ditonton? Sweet gak aku. Jempol harus juga berarti gede. Berarti ya. Oh. Enak mana ini? Lagi kau enak. Mana ada yang berhasil buka? Gimana? Yang sudah berhasil buka siapa? Berhasil. Tidak berhasil. Berarti belum masih berusaha. Ini kita bagi di sini kok. Iya buka aja berusaha. Bisa bagi putih kan? Buka ya. 30 tangan jelek, tangan kiri ya. Gak gitu. Sudah. Jadi ada yang berhasil buka, ada yang tidak. Kira-kira tadi yang sudah belajar siapa? 1, 2. Kira-kira dari yang sudah berhasil. Di sini ada 3 pertanyaan. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Saya kebuka sih. Kira-kira yang membuka. Kira-kira yang B, yang sudah terbuka tadi alasannya kenapa? Pemaksaan. Barbar. Terus yang tidak bisa, yang bisa lagi. Jadi mau perasaan tak lulus tak dibuka dulu. Ujungnya pak. Dia dibuka, apa? Kalau yang tidak terbuka. Yang tidak bisa buka kenapa? Kalau sekali. Pak, bisa buka kenapa? Wah, Pak Roso. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup pertanyaan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda kok tetap tertutup tadi? Nah, sekarang kan tadi sudah yang bisa buka, yang masih bertahan. Kira-kira kenapa kok tidak terbuka itu? Karena saya ingin tahu usahanya sekeras apa. Oh, usahanya keras apa? Kalau Bayu, kenapa? Pentingnya mempertahankan sesuatu. Udara bisa ya, kok bisa? Tak preman. Pak Eko, kenapa Pak Eko? Apa ya? Kenapa kok tidak terbuka tadi kenapa? Hampir sama zaman Bayu. Mempertahankan sesuatu yang berarti sugestinya tadi masuk ya. Yang ketiga dalam game tadi sesungguhnya siapa yang megang kendali atau kontrol untuk
membuka atau menutup kepalan tangan. Kira-kira siapa? A atau B? Yang punya peran besar untuk membuka, yang mengendalikan, yang tetap berpegang teguh untuk tidak membuka, atau yang berusaha keras untuk membuka. Dua-duanya usaha. Apa? Kolaborasi. Tangannya kolaborasi tapi juga kebuka-buka. Kalau menurut saya B. B. B itu berarti yang Menghafal. hafal. Dia punya kontrol kuat sehingga tidak terbuka. Nek Pak Nur itu kontrolnya lemah. Kalau godok tetap dibuka. Daripada sakit, Bos. Betul, lebih baik penjelasan saja. Dalam perubahan paradigma belajar, tadi bisa kita simpulkan sebetulnya ini dari Dr. William Glasser. Dalam kontrol teori yang kemudian dari berkembang dan dinamakan choice teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Tadi kan yang pegang kontrol dua-duanya. Tidak ada sebetulnya siapa yang mau mengalah, siapa yang kalah. Yang Membuka juga membuka dengan berusaha sekuat tenaga, yang mempertahankan juga mempertahankan dengan sekuat tenaga. Nah, di sini ada beberapa ilusi. Namanya ilusi itu kan bukan sesuatu yang nyata. Fata morgana, ilusi, itu bisa. Ada ilusi guru mengontrol murid. Ternyata guru mengontrol murid itu hanya ilusi. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Betul apa salah itu kira-kira? Nek ana sing jawab salah, aku takok. Terus sapa sing iso ngontrol ladang? Iya. Benar saya berarti Pak. Senjata ladang, Pak. Saya memilih dia. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Karena muridnya yang mau. Saat itu bentuk kontrol guru terjadi menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, terkadang kita seakan-akan ini harus seperti ini, harus seperti ini. Itu bisa berjalan dengan syarat satu, murid kita mau. Kalau mereka tidak mau, bangkang, tidur aja bu. Terus jujur kate gurune kate lapo. Ya, ya aku juga nunggu situ. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru yang berusaha. Ini semua muatan positif kita sama. Kita hanya mampu untuk memberikan, mampu untuk apa istilahnya? Jadi
seakan-akan kita mengontrol, tapi ini motivasi. Motivasi itu mau atau tidak, bisa dilaksanakan atau tidak, berjalan atau tidak, itu pasti akan kembali kepada si murid atau peserta didik. Dan bakalan meskipun seakan-akan kita memaksa, kita bisa untuk mengendalikan anak-anak setiap pagi masuk jam 7 maksimal, nanti pembiasaan bla 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 bla, kita kasih motivasi dan sebagainya. Itu bisa berjalan kalau mereka mengizinkan. Atau mungkin dalam bahasanya mereka mau untuk itu. Nah, untuk maunya ini seperti apa? Kenapa mereka mau? Kenapa itu seakan-akan bisa berjalan? Karena kita dari kecil sampai dewasa ini ya memang seperti itu. Seakan-akan berjalan aja. Nanti di endingnya. Untuk ilusi berikutnya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini kritikan seakan-akan kalau orang banyak dikritik itu bisa sadar. Seakan-akan orang kalau di apa istilahnya, bukan dibully loh ya, tapi kita ini kamu harus seperti ini. Itu seakan-akan mereka bisa menjadi hebat, menjadi lebih baik. Tapi ternyata itu hanya ilusi. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Karena biasanya kritikan itu pasti membicarakan tentang keburukan dia. Bagaimana seharusnya kita pelajari nanti di akhir. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang sering terjadi. Kita sebagai orang dewasa seakan-akan berkuasa atas anak-anak kita di rumah maupun anak-anak kita di sekolah. Seakan-akan kita yang menentukan masa depan mereka. Padahal kita sebagai orang dewasa tidak punya wewenang. Kita hanya bisa mengarahkan. Ini betul seperti kulit, tapi kalau kita resapi sebetulnya dalam sekali. Biasanya Gus Bahak kan selalu bilang, anak kita ini aset kita di masa depan. Jangan sampai anak merasa nyaman di orang lain daripada di kita. Dengan mereka boleh lihat TV di rumah orang, di kita di kontrol di seperti ini. Padahal yang menentukan semua itu tetap si anak. Itu tadi beberapa ilusi yang terjadi atau yang ada di sekitar kita. Nah, di sini untuk yang kedua adalah disiplin positif. Ini nanti akan berkelanjutan dengan segala ilusi tadi. Disiplin positif, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang merasa ingin dan menghargai diri sendiri. Ingat kembali tadi kan, semua kontrol itu ada pada diri. Kalau murid pun ada pada si murid. Jadi bukan pada panjenengan, bukan pada saya, bukan pada orang tuanya. Semua dilakukan karena murid mau. Ya kan? Nah, di sini tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi. Jadi itu tumbuh, budaya positif itu tumbuh dari diri si murid sendiri.
dari kita, bukan dari lingkungan, bukan dari orang tuanya. Tapi tugas kita sebagai seorang guru adalah bagaimana murid itu bisa muncul dengan sendirinya dari keyakinan-keyakinan yang kita arahkan, kita tanamkan. Bagaimana itu bisa kita memunculkan untuk budaya positif mereka. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Ini tujuan utamanya. Jadi semua itu kalau kita paksakan, kita kontrol seakan-akan, kenapa dikatakan ilusi? Karena itu hanya sesaat. Karena murid hanya butuh pada kita. Murid rumoso butuh sekolah. Ya, karena kalau tidak butuh sekolah, lulus, bye-bye Bapak Ibu guru. Ketemu di jalan darat. Berarti penanaman kita itu ternyata yang dikatakan hanya fata morgana. Seakan-akan ketika sekolah mereka mundur-mundur, cium tangan, tanpa adanya budaya positif yang muncul dari diri mereka sendiri atau dari intrinsik mereka, itu akan hanya sekedar atau jangka pendek selama mereka sekolah. Tapi tidak menutup umur, banyak sekali pun murid-murid yang ketika kita sudah tahu mereka memunculkan dari diri sendiri, sampai tua pun mereka akan tetap ingat kita. Itu contoh kecil saja. Sekarang mari kita coba membahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, kalau saja anak-anak bisa bla bla bla, pasti mereka bisa rajin belajar, pasti mereka bisa tertib, pasti kelas rapi, pasti. Dan ternyata kepastian itu hanya sesaat atau fata morgana, hanya ilusi. Dalam arti bukan kok ilusi yang tidak tampak, tapi karena kita sebagai pendidik yang notabene ingin menanamkan nilai-nilai itu sampai akhir hayat mereka, ternyata itu hanya sesaat di sekolah saja. Ketika mereka kok jangankan lulus, ketika di sekolah karena kita kontrol, seakan-akan kita kontrol, mereka mau nyapu, mau cium tangan, mau cuci tangan, di rumah mereka buang, tas mereka buang, disuruh nyapu marah-marah. Nah itu contoh kecil seperti itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Anda memiliki pendapat yang sama tentang para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka? Itu contoh disiplin. Nah, disiplin sendiri apa sih? Di situ makna kata disiplin Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jarwonya loro mung lepasing pangreh. Mardika iku
jarwonya nora mung lepasing panggreh. Ing uga kuat kuwasa aman diri penyangga. Iki basane kira-kira darah ya ngerti ya. Terjemahannya ditutup. Terjemahannya ditutup. Mardika jelas merdeka. Jarwonya artinya jarwo arti. Langsung aja, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Nora mung lepasing pangreh. Pangreh itu perintah, merintah. Jadi guru aja seneng pangreh. Kapan dari di kecamatan kan ada ora pangreh, ora seneng perintah. Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Di sini intinya. Jadi kedisiplinan itu harus muncul dari diri sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki-Hajar menyatakan yang artinya pertanggungjawaban atau Verantwoord apa ini? Itulah selalu menjadi sisihannya, hak atau kewajiban dari seorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Ini baik untuk murid maupun untuk bapak ibu guru. Nah, mari kita bersadar diri, menanamkan disiplin diri mulai dari kita. Bukan karena diperintah, bukan karena hanya karena fingerprint, bukan hanya karena anak-anak takut nanti dihukum, lari, tapi karena memang kita merasa bertanggung jawab atas apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan hanya motivasi dari ekstrinsik. Kalau jenengan motivasi intrinsiknya dari kepala sekolah. Kalau anak-anak motivasi intrinsiknya, ekstrinsiknya yang paling besar juga dari panjenengan semua. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Ini tujuan utama dari Merdeka Belajar, yaitu belajar sepanjang hayat. Sama dengan apa? Hadis Nabi, belajarlah dari ayunan kalian lahannya tidak tahu diayun. Oh digendong, musik HP. Ada yang bilang dari ayunan atau dari gendongan, ada yang mulai dari kandungan, itu tafsir ya, monggo diartikan. Tapi kalau yang modern ini sekarang kita sudah bisa belajar mulai atau sudah diterapkan pembelajaran mulai dari rahim. Jadi ibu isi belajar, anak isi limo, dan itu tuh erat sekali hubungannya dengan biasanya wong Jawa. Nek ana sing weten kudu sering-sering nyambah bapak sing kataman poso Daud
tirakat ibu sing hijab. Ibu sing hijab. Cara ya persiapan. Pripun Pak Jaman? Motivasi perilaku manusia. Bagaimana kita untuk menumbuhkan budaya positif dari motivasi perilaku manusia ini. Di sini beberapa anak didik kita sedang bermain. Ada 4 motivasi perilaku manusia. Yang pertama tiga motivasi perilaku manusia untuk menghindari tindakannya teman atau hubungan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 3 tindakan utama ini. Yang pertama, ketidaknyamanan. Ini pasti urusannya sama bapak ibu guru biasanya. Mereka mau seperti ini karena takut dihukum, takut dimarahi, akhirnya mereka merasa tidak nyaman. Jadi mereka mau melakukan karena hukuman dan menghindari ketidaknyamanan, baik ketidaknyamanan hati maupun ketidaknyamanan perasaan. Begitu ya, cari yang nyaman-nyaman awal. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini juga masih tahap kedua. Biasanya mereka mau seperti lomba apa, mereka karena masih mengharapkan gajian. Seperti kita juga melakukan sesuatu karena kita disiplin, takut karena TBP-nya nanti dihapus, artinya berbondong-bondong jam pagi. Nah, inilah, ya ini wajar gitu. Ini perilaku manusia bukan seperti itu. Ini sosial, gitu. Bukan, kita tidak bisa dipungkiri. Tapi bagaimana 1-2 ini kita bisa menjadi orang nomor 3, untuk menjadi orang yang ingin dan menghargai diri sendiri. Iya. Jadi karena apa? Kita contoh kesadaran. Saya sebagai seorang guru. Jadi di Jawa guru digugulan gitu. Minimal dari kata guru ae. Jur aku pun nek kate mlaku ngene. Terus piye diwasawang wong? Aku nek kate budal awan, aku nek ibarate berkata kotor, jur piye pandangane orang. Ini kan timbul dari diri sendiri. Selain dari diri sendiri, karena sadar bahwa memang nilai-nilai itu kurang baik. Yang B, motivasinya adalah hukuman dan penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Ini agak rancu ya. Hukuman dan penghargaan yang jelas saya jelas. Dihukum oleh penghargaan. Iya gitu. Dihukum oleh penghargaan. Jadi maksudnya di sini adalah kita melakukan sesuatu karena kita sudah, kalau mengharapkan imbalan boleh dihukum oleh penghargaan karena sudah memang itu nanti maksudnya bisa ke tanggung jawab karena sudah ada apa, sudah ada yang kita inginkan. Saya nanti kalau seperti ini dapat ini, tapi ini dibalik dihukum oleh penghargaan. Berarti penghargaannya dapatkan dulu apa belum? Belum. Kalau dihukum oleh penghargaan sudah. Jadi sesuatu yang sudah kita dapatkan, akhirnya kita harus melakukan ini tuntutannya. Contoh kecil. Akreditasi, ketahuan jumlah akreditasi. Akreditasi kita sudah meminta penghargaannya A. Dan secara otomatis kita harus berjibaku, kan seperti itu, untuk menuju A ini. Nah, ini dibalik. Karena kita sudah mendapatkan A dulu, jadi kita mau tidak mau harus menuju itu. Nah, di sini kata-katanya dihukum oleh penghargaan.
maksudnya dituntut. Terus di sini ada restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ini yang sering kali dibahas di mana-mana. Untuk yang saat ini yang agak shelter, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri peserta didik. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan 10 restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kira-kira ada gambaran opo ini kok roh ada 10 istilahnya apa? Pernyataan tentang restitusi. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ini yang kita nanti akan menggagasnya. Jadi untuk mendisiplinkan peserta didik, untuk mendisiplinkan diri kita sendiri, untuk mendisiplinkan lingkungan, atau untuk menerapkan budaya positif di sekolah, kita menggunakan restitusi namanya. Bukan lagi hukuman, jadi bukan ancaman. Nanti kalau kamu miso istighfar peseket, baik istighfar. Tapi karena itu bentuknya adalah ancaman, ya saya yakin pulang sih mau wangkel karo gurunya. Nah di sini makanya ada namanya restitusi untuk memperbaiki hubungan. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita mendekatkan diri pada peserta didik, bagaimana kita contoh menangani sebuah masalah, apa yang kita lakukan untuk mendapatkan ke-10 dari ini tadi. Anak melakukan setiap kesalahan, pasti mereka punya alasan, ya kan? Alasannya jelas tentang kebutuhan. Jadi dari 10 restitusi ini nanti mana yang akan kita kembangkan dan kita terapkan pada peserta didik. Motivasi perilaku manusia. Nah, tadi ada 3 kan? Motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Apakah sudah seperti orang-orang yang tadi, yang 1, 2 tadi, karena mendapatkan atau karena sudah dapat? Ya, gajinya wis entek. Nah, ada tadi 1 sebetulnya. Yang paling paham ini saya sama Pak Har. Jadi kita disiplin kita karena hukuman tadi aja. Iya bahasanya mau aja. Dihukum oleh penghargaan. Ini yang paling paham saya sama Pak Hari. Dihukum karena penghargaan. Penghargaannya dari Bang Jati, Bang BRI. Jadi pelakunya wis terseok-seok. Tapi penghargaannya wis dhisik. Nah itu salah satu contoh yang nyata. Kita sudah dapat dulu penghargaannya. Nah dari abang kita yang baik hati, Bang Jatim sama Bang BRI, kita tinggal menerapkannya. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan ini tadi. Ini penjelasannya tadi ya. Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Hukuman dan penghargaan, hukuman dan konsekuensi restitusi, hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini ada identitas gagal,
dan identitas sukses. Ini yang paling penting dari tadi. Contoh di sini adalah identitas gagal, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Tindakan restitusinya merupakan pilihan. Semua itu pilihan. Tindakan nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Identitas gagalnya. Konsekuensinya tidak nyaman. Murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Ini tadi di awal kan sudah disinggung toh. Jadi disiplin dari diri sendiri diharapkan itu nanti jangkanya adalah jangka panjang, bukan hanya jangka pendek. Hukuman dampak pada murid marah. Ini biasanya murid kalau dapat hukuman itu kan dampaknya selalu marah, merasa bersalah, rendah diri, dan kadang ada juga yang sampai mengasingkan diri, marah, kurik, lari ke rumah. Itu dampak dari hukuman. Konsekuensinya apa dengan adanya hukuman tersebut? Kehilangan hak, waktu, jeda seseorang diri, dan penahanan diri. Bagaimana seharusnya atau restitusinya? Murid anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kok bisa? Nah, nanti di next ya. B. Hukuman dan penghargaan. Konsekuensi restitusi. Berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Ini hukuman. Contohnya mereka datang terlambat langsung tanpa ditanya apa kamu tahu salahmu? Tahu Pak. Apa? Datang terlambat, sudah lari 7 kali. Kamu tahu salahmu? Tahu Pak. Apa? Miso. Ya udah istighfar 1000 kali. Itu hukuman. Jadi tidak dilibatkan. Anak tidak ditanya kenapa dia datang terlambat, kenapa dia sampai miso. Pasti itu ada kebutuhan. Gak ada namanya anak menang-menang terus sasu-sasu pinggir jalan. Itu perlu dipertanyakan. Berarti ada gangguan. Dia biasanya miso pasti karena entah diajak temannya, entah karena merasa tertekan, marahnya kenapa? Itu yang kita ganti. Itu namanya restitusi. Bagaimana mengembalikan jiwa anak itu kembali tenang, sadar, muncul dari diri sendiri, dan nanti solusinya itu muncul juga dari anak-anak. Dengan seperti itu diharapkan anak-anak tahu apa yang dilakukan, tahu konsekuensinya bagaimana, dan mampu untuk memperbaiki diri. Dan itu diharapkan bukan dari kita, dari mereka sendiri. Dihukum oleh penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau pada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau pada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sudah berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini yang dihukum oleh penghargaan. Untuk motivasi dari dalam diri, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya. Pasti senang kan ketika mereka bisa dari kelas 1 ini ya. Motivasi, MOMO, TIT, motivasi, motivasi. Pasti ketika berhasil terasi, Mas. Motivasi dibaca motivasi. Terus begitu tuh bocah. Tapi ketika kita selalu memberikan dukungan,
Motivasi, coba dibaca dua-dua, MOTI, moti, FASI, fasi, dibaca apa? Trasi. Dikeliru, coba lagi. Nah, ini akan muncul dari peserta didik. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Penghargaan dari siapa? Dari diri sendiri. Kita hanya memberi penguatan. Anak bisa melakukan sesuatu itu sebenarnya dia sudah senang, bangga dengan diri sendiri. Kita hanya memberi penguatan untuk kon iso dengan berbagai penghargaan. Jangan sampai anak bisa terus kita sepelekan, doanya itu akan jauh sekali. Menurut aja kok. Sekedar itu akan diingat seumur hidup sama anak. Jika kita memberikan penghargaan pada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jika kita beri kesempatan mereka, bisa wanang bicara sendiri. Bangga dengan dirinya diberi jeda waktu. Setelahnya baru kita sip. Mungkin Pak ya, iya. Nah, itu akan menambah nilainya. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Tadi sudah ya ini ya. Bila ada saya berbuat salah pada anak, pada Anda ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Anda adalah akan menolak semua tawaran itu. Jangan akan bilang tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Ini kita. Kebiasaan kita selama ini bila ada orang yang berlaku salah pada kita adalah langsung memaafkan, atau bahkan kita melakukan sesuatu yang buat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Ini dua tipikal. Ada sisi cuek, ada sisi juga. Plerak. Justru plerak itu loh. Saya terus dadekno atiku. Piye? Karena biasa, laku biasa. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat salah untuk memperbaiki diri. Sebagai seorang guru, ketika murid adalah melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Ini coba. Kalau ada anak yang salah, kira-kira tindakan dari 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira dari yang paling kecil. Kelas 1 menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya baik-baik. Ini loh kan. Ini kok gak iso. Biasanya begitu. Atau mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Gue nek pas gue lego pengen pas waras. Wes bolak-balik kandhani. Iki lha wis e. Kok jenenge dibalik maneh. Niki bahasanya kan halus, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Ini nek di pas artinya lempeng kan lempeng. Pas kudu robot ya. Dari kata ini aja kalau kita nadanya ditinggikan 2 oktav saja, anak sudah duduk. Kamu seharusnya tahu kan bagaimana kamu seharusnya bertindak. Ini kalau di kelas. Ini naik 2 oktav. Naikkan lagi 3 oktav. Kalau kayak gitu. Mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Ini mengungkit-ungkit luka lama. Biasanya kita tahu tak seorang pun yang suka diungkit luka lama. Luka belum mengering sudah ditambah dengan luka yang baru.
umpama murid iku iso ngomong, "Iya, Pak, aku roh." "Iya ya, Bu." Bertanya padanya, "Kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan?" Ya enak. Lah bos enak, saya bos ini pas kalon. Lah bos enak. Kok iki mana? Mengkritik dan mendiamkannya. Dari kelima ini kira-kira yang paling baik, bukan yang kamu lakukan. Nah, saya sama lakukannya aku semua hafal. Kira-kira mana? 1, 2, 3, 4, 5. Dengan ada yang 1 oktav aja, nggak usah 5 oktav. Yang paling mengena. Kalau Anda melakukan tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Kalau ini diucapkan dengan 2 oktav di atasnya. Ya, soalnya biasanya kalau kita naluriah kita ketika melihat anak yang salah dan dengan ada kalimat seperti ini pasti naiknya bisa 2 sampai 5 oktav. Bahasa Jawa ini kan, ini bahasa Indonesia kan anggal juga kayak itu. Kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Pusing, maneh. Ya, kalau lima-limanya ini sering kita lakukan, berarti bisa dipastikan masa depan anak-anak kita akan menjadi seperti kita. Seperti kita, benar kita yang di sini ini adalah orang-orang terpilih. Terpilih aja ini. Satu sekolah saya yakin satu angkatan satu kelas jadi guru gratis. Ya, SD satu kelas paling ini kan. Kalau di SMP meningkat lagi di SMA satu sekolahan yang menjadi guru sekarang malah hanya berapa persen. Ini pilihan-pilihannya ya. Ini guys. Berarti sih buah-buahan ini kayak opo? Produk-produk gagal yang sudah ditanamkan. Nah, sekarang pilihan dengan untuk kita menjadikan peserta didik kita masa depan Indonesia ini seperti apa? Apakah stuck seperti kita atau bisa melaju melampaui karena kita juga menuju digitalisasi modern. Setelah ini persaingan bukan hanya antar Jawa, Sumatera, tapi sudah antar Indonesia, Jepang, Cina, semuanya akan bebas masuk ke sini menuju ke globalisasi ke 2, 3. Pertanyaan sekarang bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan. Ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini bocah salah piye carane kita tanamkan sesuatu atau kita hipnotiskan sehingga dia muncul kepercayaan diri lagi dan kembali ke kelas dia menjadi lebih baik. Ya, tidak hanya dia mengulangi kesalahannya, tapi poinnya dia menjadi lebih baik. Itu piye carane? Nah, ini restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kita kan sudah mengajarkan nilai-nilai kebajikan loh. Contohnya anak miso, dilapun kok miso. Niku Pak, niku nyebut Pak kula. Yo, iki kayak enak disebut Pak itu. Enggak Pak,
Iya, tapi sama tahun sebut agak mungkin nanti. Ya, pasti kan dimaafkan ya. Nah, terus yang menurut piye? Nah, harus kadu miso ini piye terusan? Ayo. Biasanya miso itu kata-kata kotor. Untuk menghapuskannya biasanya di agama diajari gimana? Istighfar Pak. Ya. Apalagi untuk menghapuskan tadi. Nah, itu kita tawarkan. Muncul dari peserta didik, bukan kita yang menentukan. Swen. Biasanya kita yang nggak sabaran. Swen Pak, bodoh-bodoh ujungnya kon istighfar. Bukan istighfarnya, tapi bagaimana anak itu dia tahu, dia dihargai dulu. Oh, kon mau disebut pakmu, terus kon murid-murid. Dari situ dia disadarkan. Terus nilai-nilai positif apa? Seperti itu. Nanti kita ini baru cuplikan saja. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, tadi kan dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kita yang Muslim jelas orang seperti kan Nabi tolong ukur kita kan. Wes iku mbok iku kadoan boga tapi itu apa namanya? Prototipe paling utama kiblatnya dhewe jelas iki. Iso enggak iso iki kan orang Muslim. Ya kan penak. Loh di ajaran seperti ini bagaimana? Nah, tadi kan ketika dia sudah tidak boleh Bu. Berarti kalau kira-kira kesepakatannya gimana? Kira-kira nilai positif miso itu positif apa enggak? Enggak. Ini yang larang siapa? Agama. Ya kembalikan seperti itu kan. Ketika dia sudah sadar, nah pertanyaan-pertanyaan maka akan muncul seperti ini. Kamu ingin menjadi seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar dan terasa seperti apa? Apa yang kamu percaya? Dari keyakinanmu kamu Muslim? Iya Pak. Kalau Muslim seperti ini boleh enggak? Enggak Pak. Bagaimana kamu mau diperlakukan? Nah, mau sampean gak belum diceluk Pak sampean. Kan betul di kasusnya dipanggil Bapak. Berarti bagaimana? Kamu pernah enggak memanggil temanmu dengan sebutan orang tua? Pernah. Berarti itu boleh enggak? Enggak. Berarti kamu mau dipanggil dengan namamu sendiri. Sama kamu juga harus memanggil temanmu menjadi bagaimana nama dia. Setelah dia ingin diperlakukan seperti apa nilai yang diajarkan keluargamu atau gurumu atau agamamu? Apa kamu memegang nilai-nilai itu? Yang kita tanyakan, pasti jawabannya iya. Kamu Muslim? Iya Pak. Boleh tidak seperti ini? Tidak. Apa kira-kira nilai-nilainya? Untuk menggali, bukan hanya satu. Terkadang kita dari ini itu kita bisa merogoh hatinya anak. Terkadang kita tahu sesuatu yang tidak dibicarakan oleh anak. Dalam mereka akhirnya curhat. Oh ternyata ada masalah seperti ini. Ini namanya restitusi, mengembalikan kepercayaan pada diri anak untuk melihat ke dalam diri. Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Seperti ini Pak, seperti ini. Ini dialog dengan anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan manusia pasti apa? Kenyamanan, keamanan, ingin dihargai, ya kan? Pasti itu kan yang terjadi di anak-anak kita. Perhatian, kasih sayang, itu tadi. Itu kebutuhan dasar manusia. Bukan hanya makan sandang pangan saja. Tapi anak pun sama dengan kita, mereka juga orang. Mereka juga ingin dikasih sayang, mereka ingin dihargai. Dan untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakan pada orang lain. Nek mau misui, kira-kira kancaku di temu misui itu piye?
Terus nanti kalau kamu keterusan seperti ini, apa dampaknya untuk kamu? Itu biarkan itu kita gali dan muncul dari peserta didik. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi sudah terkait banyak lebar kan? Apa saya tidak suka cara yang berbicara seperti ini. Yang terakhir, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Tadi kan sama-sama istighfarnya, tapi dengan restitusi itu muncul dari peserta didik. Bukan ke anak bisu hukumannya istighfar, tapi digali kenapa dia bisu. Akhirnya dia akan percaya diri. Oh iya, aku gak oleh. Nah, saya ternyata dihargai. Saya dapatkan kasih sayang. Makanya terkadang banyak sekali anak-anak yang notabene nakal, kuwi luwih sayang, luwih patuh nanggone bapak ibu guru di mana wong tuane. Nek omah, pokoknya bapak ibu sibuk, terus langsung. Mas, dari kakak ngomong, langsung wajar diangkat. Nah, terus ternyata kita masih mau mendengarkan mereka. Di tahap ini aja kita terkadang sudah sering mendapatkan hal-hal seperti itu. Apalagi kalau sekarang kita mau melakukan yang namanya restitusi. Pembaru. Sebenarnya ini lama Bu, bukan kok baru. Ini produk lama, ini produknya Gadget Dewata. Dan saya yakin ini juga didapatkan dari beliau-beliau yang juga seorang santri. Pasti nilai kan tadi banyak sekali yang itu sinkron dengan kita sebagai Muslim dan nilainya juga dalam sekali kalau kita mau mengupas lagi. Karena kita tahu background beliau juga. Beliau seorang santri, pasti itu budaya-budaya pesantren, budaya-budaya bagaimana dulu orang itu menuntut ilmu itu terbaru dan memang itu yang diterapkan. Dalam restitusi guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi kita mencari jalan keluar, mencari solusi dari setiap permasalahan peserta didik kita. Seperti itu. Baik. Untuk mendapatkan atau kita melaksanakan sebuah restitusi, tentu tadi sudah kita singgung bahwa setiap manusia mempunyai motivasi untuk berperilaku. Ada kebutuhan dasar daripada manusia. Kebutuhan dasar dari manusia yang pertama adalah ada berapa kebutuhan dasar manusia? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebetulnya dikatakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba apa saja kebutuhan dasar dari manusia tersebut. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini kebutuhan utama. Biasanya anak atau orang akan melanggar sebuah aturan jika itu sudah bertentangan atau merasa hidupnya terancam. Kalau kita mungkin tahu batasannya ancaman itu sampai apa, tapi untuk peserta didik sekarang baru di RP dinginnya harus protektif, terus miso lari-lari apa, itu terkadang kita menyimpulkan nakal. Padahal dia mempertahankan dari kebutuhan dasar hidupnya, yaitu bertahan hidup. Coba diukur dengan kita Allah ngono ae kok. Tapi anak kan punya ukuran tersendiri. Yang kedua, ini yang sangat sekali baik di rumah maupun di sekolah, yaitu kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang berasal dari kita
untuk setiap pagi dipiket di depan gerbang sekolah, minimal anak disambut. Kita tidak tahu anak tadi di rumah lapo aja. Dene pas ngompol diajar boe. Ya kita tidak pernah tahu boe pak pas tukaran dia tidak dapat. Dengan dia datang kita sambut, kita harapkan dia mendapatkan kasih sayang dan kita terima dia di sini. Seperti itu. Yang ketiga adalah kebutuhan akan pilihan hidup. Tapi jangan terlalu banyak milih. Ya Mas Jamal ya. Terpenuhi sudah itu aja. Milih kalau oleh. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini kita tahu dan kita harus menyadari bahwa ada tipikal-tipikal anak yang memang meskipun ada dua, pilih sindi, dia kan maunya milih ini. Ya. Tapi ada kata sama aku kiai. Jangan dikira meskipun dia awalnya mau milih ini, karena kita pilihkan dia akhirnya milih ini. Ada anak juga seperti itu. Termasuk saya itu paling tidak suka sesuatu kayak seakan-akan didikte harus seperti ini, padahal itu mesti cocok lah sini enggak gitu. Tapi buru-buru kok seakan-akan didikte, akhirnya harus mending saya pilih yang lain, yang win-win solution aja. Itu kita harus sadari betul, kita beri kebebasan pada anak untuk bukan bebas memilih, kita arahkan tapi dia yang memilih. Bingung? Maksudnya yang baik, pilihan-pilihan yang baik. Kalau sudah itu memang mau nyebur jurang yang kita angkat, kan seperti itu kan kita orang dewasa, kan seperti itu. Lanjut kesenangan, merasa senang, merasa happy, tidak merasa tertekan. Ini merupakan kebutuhan dasar hidup kita. Ada jenengan terkadang mari lembur tetap inginnya ini. Jadi itu kebutuhan dasar dan itu harus dipenuhi. Anak-anak juga seperti itu. Mari pelajaran waya istirahat di AIDW. Wes iki kok guru mari segala istirahat. Nah, inilah di sini. Jenengan berarti merenggut kebutuhan anak. Ya kan? Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan mereka. Juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Ini kebutuhan tentang kesenangan. Jadi untuk kesenangan ini salah satunya mungkin ada yang sudah melaksanakan. Jadi sesudah sholat zuhur atau sebelum sholat zuhur, anak-anak diberikan jam break untuk tidur siang. Ini salah satu kebutuhan di sini untuk refresh. Nah, merefresh. Jadi otaknya, soalnya setelah sholat zuhur kan ada pelajaran. Itu sebelum dan atau setelah sholat zuhur itu ada kesempatan entah 15 menit atau 20 menit itu anak tidur. Gurunya bagian ngawasi sih. Ini kebutuhan anak. Dan sebetulnya itu sunnah Kanjeng Nabi. Jadi di waktu sekitar zuhur dan sesudah itu entah berapa kita harus menurunkan yang grafik otaknya seperti ini tinggi kita turunkan. Itu untuk biar nanti aktivitasnya fresh lagi. Ini ada kasus tentang kebutuhan dasar. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak boleh rame, tidak boleh kotean. Kan nggak seru jadinya katanya anak. Kebutuhannya apa berarti? Kotean, bersenang-senang. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Apa? Ingin diperhatikan. Ini kebutuhan dasar anak itu kadang caper kan? Anak guru itu ada yang caper.
Cuma sih dicampuri kan jaim itu menengah ini. Dan di sini ini terkadang saya ini orang yang paling tidak peka dengan orang lain, terutama lawan jenis. Bisa dicek. Senin dengan Selasa mungkin dia tanya, Pak kemarin Budara pakai baju apa? Saya pasti tidak tahu. Pak kemarin Budara pakai warna baju apa? Ini saya termasuk orang yang di sini itu kurang. Jadi bukan karena tidak perhatian dengan, tapi memang saya punya beberapa kekurangan. Salah satunya saya tidak bisa cukup sulit untuk menghafalkan nama orang. Ya. Ini kenalan baru, kadang disapa. Oh iya, asik. Kalau aku sopo itu, gua lari. Nah itu ada dua kelemahan. Dua, saya kurang perhatian untuk baju, untuk fashion. Kadang ada loh teman-teman nek gandenganku kancaku rumah, itu duit orangnya. Ketemu orang baru mesti itu mengikinya nek jadi ini wah seperti itu cewek lumrah. Saya punya teman cowok seperti itu. Bukan di sini saja, sebelum saya di sini ada. Mesti kabine opo koncone duwe barang sing anyar merek mesti kok dibahas. Itu empati yang baik sebetulnya. Karena di sini merupakan nanti akan di sini. Terus aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini berarti kebetulan apa? Tentang kebebasan. Dari keempat ini ada antara kasusnya dan kebutuhannya. Kira-kira tindakannya seperti apa? Tindakan di sini akan kita bahas pada posisi kontrol restitusi. Pak Jamal, kontrol restitusi. Jadi kita bagaimana di sini akan membahas tentang penerapan restitusi tadi yang kita pelajari. Bagaimana kita menggali informasi anak, bagaimana kita bisa mengembalikan jati diri anak. Anak bisa merasa, oh ini salah saya di sini, yang saya langgar ini, dan saya akan melakukan seperti ini. Dan itu muncul dari anak, bukan dari kita. Posisi kontrol restitusi. Diana dalam bukunya Restitution School Discipline 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Mulai serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Fraser dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol pada peserta didik maupun bawahannya. 5 posisi kontrol tersebut adalah penghukum, yang pertama. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, dari kelima ini bisa diklasifikasi. Ketika kita sebagai seorang guru memposisikan kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, ini yang sering kita jumpai di diri kita, di diri sekitar kita, dan yang diterapkan oleh dulu kita, yaitu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Tadi sudah kita bercontohkan, kamu apa? Kamu langgar ini, hukumannya ini. Kamu tidak lapor.
Ini Pak, berarti salah. Nah, salah terus apa? Ini Pak, kalau lari enggak. Ini dua ini. Tanpa memperhatikan identitas murid, kebutuhan murid. Di kedua ini perilaku kontrol negatif identitas yang gagal. Yang ketiga ini bisa diaplikasikan dan diharapkan perilaku kontrol positifnya sebagai teman. Ini kita memposisikan biasanya guru masih menjadi guru, kita posisikan sebagai teman. Perilaku positif teman. Oh, jadi ini ya. Kalau kita pakai bahasa Jawa, seharusnya seperti ini ya. Jadi tidak seperti ini. Oh ya, kita sharing. Menyelesaikan masalahnya kita dengan cara sharing. Pemantau, kita sebagai pemantau, manajer, nah di sini kontrol diri yang nanti kita anggap paling baik. Membuat rasa bersalah, tadi sudah kita bahas. Di sini ada ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini anak bukan tambah baik, tambah minder. Gimana coba? Ini kata-kata yang jahat sebetulnya. Teman, nah ini, ayo bantulah demi bapak ya. Kamu tuh jangan seperti ini. Ayo tolonglah, ini demi ibu guru. Nanti besok pagi datang lebih tepat ya. Ini kita posisikan sebagai guru atau sebagai teman menurut saya. Pemantau berarti mengawasi. Kita hanya mengawasi dan menjelaskan. Peraturannya bagaimana? Kalau kamu berbuat seperti ini, coba lihat itu peraturannya seperti apa. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa berarti? Kalau kamu berbuat seperti ini. Ini sebagai pemantau. Masih mending daripada yang awal-awal tadi langsung menjudge kamu salah ini. Merasa kalau murid, kalau pemantau ini bahasanya di oktav 1 lebih enak didengar. Tapi tanpa menggali kebutuhan dasar anak, resolusinya. Nah, sebagai manajer, posisi terakhir adalah manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada resolusi yang dapat menjadikan murid kita seorang yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Tadi sudah kita kupas cara-caranya seperti apa. Apa yang kita yakini? Bagaimana keyakinan kelas kita? Boleh tidak? Apa kamu meyakininya dari keyakinan kelas itu? Kalau iya, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaiki? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menggali dari peserta didik. Kita hanya memfasilitasi. Setelah kita kita gali, kita percayakan dirinya. Oh iya, aku kabeh tahu salahnya. Semua orang itu pernah berbuat salah. Tapi sebaik-baik orang adalah yang mau memperbaiki kesalahannya. Coba sekarang, apa yang kita yakini di kelas? Apa budaya seperti itu? Nah, ini. Dari awal tadi terus timbul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Posisi pernyataan kalimat. Nah, ini coba ada sedikit tes. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi ini tadi masuk apa? Masuk merasa bersalah atau hukuman? Pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti guru memposisikan diri sebagai
bukan penghukum, merasa bersalah. Kalau hukuman langsung, kamu salah, hukumannya ini. Kalau ini kan apa? Merasa siswa kan tertekan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini merasa bersalah. Ayolah lakukan dengan demi saya. Apa tadi? Demi saya. Berarti teman. Kita sebagai teman. Ayolah, tolong ibu, tolong bapak. Besok kamu berangkat pagi ya. Nah, ini kan kita masih diri sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Ini yang manajer. Kita tanya, bagaimana solusinya? Posisi kontrol di restitusi. Keyakinan kelas. Di sini nanti kita akan membahas tentang apa itu keyakinan kelas, seberapa perlu keyakinan kelas, dan mengapa harus keyakinan kelas. Coba next. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Coba, mengapa keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa? Bayu berapa? Kalau keyakinan kelas itu kan cenderung berasal dari hati cara naluriah dari yang membuat. Kalau peraturan terkesan memaksa, kaku, dan harus. ada. Bukan kalau tidak. Nah, di situ mengapa keyakinan kelas? Terus mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Tadi kan sudah jelaskan kalau keyakinan kelas berasal dari nurani yang di kelas. Nah, diharapkan ketika itu sudah menjadi keyakinan kelas, itu kan timbulnya dari hati dari peserta didik, maka akan lebih mudah untuk dilaksanakan secara sadar dan mandiri. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ini berarti kita perlu bagaimana cara-caranya untuk menyusun keyakinan kelas. Nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal yang disepakati secara tersirat dan lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Di sini keyakinan kelasnya adalah bersifat universal. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi namanya keyakinan itu kan lebih umum. Kalau aturan detail, ini harus dibeli ini. Kalau keyakinan berarti sifatnya sesuatu yang kita yakini bersama-sama, sifatnya umum. Itu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu yang paling penting, mengevaluasi diri. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau mungkin dengan peserta didiknya untuk bercurah pendapat, curhat. Kita tampung curhatan dari anak-anak kita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Setelah curhatan kita catat semua masukan-masukannya, terus kita susun menjadi sebuah keyakinan kelas. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini kira-kira gimana? Jadi ada kalimat jangan berlari di kelas. Ini jangan itu kan berarti negatif. Positifnya yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Contoh lagi, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kalimat positifnya buanglah sampah di tempat sampah. Itu contoh. Ini contoh keyakinan kelas di kelas 1, saudara. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kalau aturan-aturan kan biasanya spesifik. Pagi hari membaca buku,
Dan di sini setiap anggota kelas perlu senang. Perlu saudara. Perlu. Ya, jadi bersifat universal atau umum. Perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Jadi ketika anak atau jombrok-jombrokan, dia melanggar apa dari keyakinan kelas ini? Melanggar. Yang merasa aman itu untuk pembuatan keyakinan kelas. Untuk mendapatkan sebuah keyakinan kelas, kita ada namanya tabel Y. Tabel Y ini terdengar, terlihat, dan berperilaku. Ini untuk mengklasifikasi menjadi keyakinan kelas tadi. Contohnya, anak-anak, kabar kalian hari ini bagaimana? Itunya terdengar. Terlihatnya berarti kira-kira saya melakukan apa? Respon. Perhatian, tersenyum, memberikan perhatian kepada anak. Perilaku saya dengan tersenyum. Ini adalah tabel Y. Ini bagaimana seharusnya terdengar, bagaimana seharusnya terlihat, dan bagaimana seharusnya berperilaku. Tabel Y dan tabel T. Sudah? Jamal sudah? Terakhir untuk segitiga restitusi. Ini untuk penerapan. Tadi kita sudah bahas tentang restitusi. Di sini ada triangle atau segitiga. Kayak wes mulai kurang paku. Segitiga restitusi. Alhamdulillah gak ngatur. Dari segitiga restitusi ini, nah di sini kan ada. Tadi sudah sebenarnya kita bahas dari tadi, cuman belum bentuk segitiga. Dalam arti bagaimana? Yang pertama, validasi tindakan yang salah ke anak. Caranya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Tadi kan sudah saya jelaskan ini. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kalau anak merasa terancam, terus pukuli temannya karena dia dipanggil nama bapaknya. Kita sudah sadarkan tentang ini boleh tidak keyakinan kelasnya. Apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini kita kembalikan ke semua peserta didik. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi santai dulu, gak apa-apa. Semua orang pun tidak pernah salah. Tapi bagaimana cara kamu memperbaikinya? Ya, dengan cara, ada kan cara yang lebih baik. Kira-kira nih sama ngademi konsolnya sampai yang itu, bener tak salah apa? Sing luwih apik piye? Minta maaf. Kalau sudah terlalu diolok ya dilaporkan ke gurunya. Kamu tentu punya pilihan, punya alasan mengapa melakukan itu. Ini namanya di segitiga. Ini boleh dibolak-balik. Di sini dulu boleh, sini dulu boleh. Kita yakinkan dulu boleh, kita sadarkan anaknya dulu boleh, kita cari solusinya dulu boleh. Yang tidak boleh ini datang dari kita, itu tidak boleh. Ini semua harus datang dari peserta didik. Itu namanya jangan katakan segitiga restitusi. Banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui tentang teori-teori ini. Sudah sering saya yakin pas Bapak Ibu guru dengar, ini tetap dilakoni. Sudah tanpa dengan sempat pikir teori ini mesti kita mesti bertanya, apa sih Pak? Oh iya Pak, kita mesti bertanya. Oh iya sabar, filosofi. Ya kita sudah melakukannya. Ini hanya teori yang menguatkan bahwa yang kita lakukan ini ternyata betul dan mempunyai dasar hukum, punya dasar teori. Kalau kita Muslim punya sanad. Sanadnya jelas, jadi sanadnya jelas nyambung. Ini pendidikan kita langsung ke mana? Ki Hajar Dewantara itu melaksanakan segitiga restitusi. Jadi pertama menstabilkan identitas
siswa tadi. Dan stabil. Kedua adalah validasi, tindakan salah atau benar. Sisi tiga menanyakan keyakinannya. Ini sesuai tidak keyakinan dengan kelas? Taman paham tidak keyakinan kelas? Tahu Pak, apa? Ini. Oh berarti dari tindakan tadi melanggar tidak? Melanggar Pak. Yang mana? Yang ini. Seperti itu. Sisi tiga menanyakan keyakinan diri sendiri. Kalau sudah keyakinan kelasnya ada, sama yakin tak dengan keyakinan? Ada loh. Wes keyakinan kelas, tapi dia nggak senang. Kok senang Pak aku kayak dulu, perlu dievaluasi berarti. Kalau dia yakin, ya berarti dia ke selanjutnya itu mencari solusi dari apa yang sudah dilaksanakan. Itu disiplin positif, teori kontrol, teori pilihan, jadi William Glasser. Ini akhirnya muncul juga thank you ini. Yang gitu-gitu. Nah gitu-gitu kita hanya menunggu matur suwun. Ya. Jadi itu tadi segitiga institusi tadi segitiga itu mari kita belajar, mari kita laksanakan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Mohon jangan sampai kita sebagai seorang guru yang dipandang sebagai seorang yang paling berilmu, paling berakhlak, paling mempunyai wibawa di kelompok masyarakat. Ini tentu sudah membuktikan dengan jalan-jalan saya yakin suap singaruh. Coba biasa laku aja di sana. Itu bentuk dengan itu stratanya tetap di atas daripada orang lain. Mari kita tunjukkan kita bisa dipercaya untuk mengemban peserta didik kita. Insya Allah siap. Dari semua halaman 1 sampai halaman 85 tadi tentu tidak akan pernah ada artinya kalau kita tidak melaksanakan sedikit atau sebanyak yang kita bisa dari penjelasan tadi. Tergantung dengan mau jadi sebuah agen perubahan atau stuck di zona ketidaknyamanan. Ya, kalau saya sebut nyaman itu mager namanya. Ya, kalau dengan ingin menjadi agen perubahan, mari kita laksanakan budaya positif sekolah ini. Kalau kita mau hanya sebagai penonton daripada sejarah, nanti tinggal ke blog ibu serta didik, guru biar tahu ini. Ya, saya tidak bisa menyarankan. Saya akhiri dari saya ada beberapa pertanyaan lokal yang sebesar-besarnya bisa saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.